Bayangkan dengan congkaknya mengatakan bahwa 70 alim masih lebih hebat atau masih lebih tinggi satu habaib dungu. Asalnya kan seperti itu. Selain itu, mereka melakukan pendakwirang kemana-mana atas nama agama, atas nama jubah agama, karena tersematkan di dalam dirinya sebagai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masyarakat menerimanya saja dan bahkan merasa berdosa kalau didakwiri dan mereka tidak sampai atau tidak sempat atau tidak sanggup memberikan apa yang mereka minta, karena menganggap bahwa mereka ini adalah cucu Rasulullah yang bisa memberikan syafaat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi, Kabupaten Bulukumba, daerah paling selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa hari yang lalu dalam kolom komentar ada yang bertanya, apa pentingnya kenapa kemudian nasab Lambak Lawi itu disoal? Padahal mereka sudah beratus-ratus tahun kita kenal sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah penting ketika mereka betul-betul bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian harus diumbar ke publik? Tentu karena ini pertanyaan datang dari netizen, saya kira sangat penting untuk memberikan jawaban, sekalipun jawaban ini mungkin tidak akan mewakili kebenaran dan harapan dari para netizen. Tetapi saya pasti akan bertanggung jawab atas setiap konten yang saya buat, apalagi memang konten ini konten berat, tidak main-main, karena ini menyangkut soal nasab manusia mulia, yaitu nasab Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diklaim sepihak oleh klan Baklawi sebagai bagian daripada nasab yang tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu untuk mengurai hal tersebut membutuhkan satu hal yang mana membutuhkan data dan fakta dan berdasarkan penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh ahli nasab, dan hal tersebut itu kemudian diwujudkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dalam sebuah penelitian, dan verifikasi tentu saja dilakukan sehingga kemudian melahirkan sebuah tesis yang sampai hari ini terbukti bahwa nasab Lambak Lawi yang mereka klaim selama ini sebagai nasab yang bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata itu rungkat. Nah, kita kembali kepada pertanyaan, apa pentingnya sebenarnya ini dibahas? Yang pertama tentu adalah kepentingannya untuk mengungkap satu kebenaran. Karena jika ada orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja memberikan penyebaran klaim palsu tentang nasab, tentu penting untuk ditegakkan kebenaran di dalamnya. Apalagi nasab yang diklaim itu bukan nasab orang biasa, tapi nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan manusia mulia di muka bumi. Klaim palsu semacam ini pasti akan membingungkan di kalangan masyarakat dan tentu merugikan reputasi dan integritas keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal ini para sayyid dan syarif yang merupakan asli keturunan Rasulullah. Karena kita tahu sendiri bahwa banyak dari klan Baklawi, oknum-oknumnya yang congornya itu tidak bisa dijaga, adabnya sama sekali tidak mencerminkan sebagai keturunan daripada manusia mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu itu hal yang pertama yang menjadi satu kepentingan kita semua, di mana kebenaran
tentang nasab tersebut harus memang betul-betul diungkap ke publik. Karena itu tiada lain. Yang kedua adalah kita berupaya keras bagaimana kebanggaan dan martabat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini dihormati dan dihargai di dalam Islam atau di dalam seluruh umat manusia, terutama umat Islam di muka bumi ini, memberikan ruang yang besar bagi siapapun yang melakukan klaim palsu tentang nasab yang itu tidak dapat dibuktikan, dapat merendahkan martabat seperti yang saya sampaikan tadi, merendahkan martabat keturunan Rasulullah dan mengakibatkan keraguan terhadap absah klaim tersebut. Nah, oleh karena itu, itulah pentingnya kita membuktikan bahwa inilah nasab-nasab daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sah, yang sahih. Nah, tentu dasar-dasar penentuan ilmu nasab itu saya kira sudah jelas. Sudah ditawarkan oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani demi untuk menjaga kebanggaan dan martabat keturunan Rasulullah supaya tidak diklaim sepihak oleh siapa saja. Maka ya harus dibuktikan. Pertama tentu dengan menghadirkan kitab sezaman. Yang kedua, ya silahkan melakukan tes DNA. Kalau memang protes, merasa terganggu, merasa tersinggung karena merasa bukan sebagai orang yang dimaksud oleh Kiai Imanuddin Usman, merasa tidak rungkat nasabnya, ya tes DNA saja. Tapi kan kalian juga tidak berani. Nah, karena itu tanggung jawab moral kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita semua menyuarakan hal tersebut. Jadi sekali lagi bahwa ini dalam rangka menjaga kebanggaan dan martabat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah menjaga pentingnya sumber daya dan warisan. Karena dalam beberapa masyarakat, klaim sebagai keturunan Rasulullah dapat memberikan akses atau klaim terhadap sumber daya tertentu atau warisan. Oleh karena itu, meluruskan klaim palsu ini adalah untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban yang sesuai diberikan kepada yang benar-benar memiliki nasab yang sah. Dalam artian bahwa bagaimanapun juga yang namanya manusia atau keluarga atau zuriat atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia, di tengah-tengah masyarakat Muslim Nusantara, itu mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati dan mendapatkan tempat yang sangat tinggi, dimuliakan. Nah, bisa dibayangkan kalau kemudian ternyata orang-orang yang kita maksudkan itu, orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah itu ternyata hanya klaim sepihak. Betapa banyak orang yang dirugikan dengan hal tersebut. Inilah yang menjadi salah satu poin kenapa kemudian nasab Lambat Lawi ini menjadi sorotan bagi kita semua. Tentu hal ini dilakukan secara lebih lanjut lagi. Bagaimana bisa mencegah penipuan dan penyalahgunaannya. Karena pada poin ini saya kira kita mau menegaskan bahwa klaim palsu yang terkait dengan nasab, apalagi kalau itu memiliki dampak ekonomi atau sosial, dapat menyebabkan penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan umat atau masyarakat, maka memang harus diteliti dan meluruskan klaim palsu demi untuk mencegah penyalahgunaannya. Dan selama ini itu yang terjadi. Bagaimana mereka dengan bebas melakukan doktrin sana sini, mendungu-dungukan orang-orang yang memiliki
pengetahuan agama yang jauh lebih tinggi dari mereka, tetapi mereka anggap bukan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dengan congkaknya mengatakan bahwa 70 alim masih lebih hebat atau masih lebih tinggi satu habaib dungu. Kasarnya kan seperti itu. Selain itu, mereka melakukan pendakwirang kemana-mana atas nama agama, atas nama jubah agama, karena tersematkan di dalam dirinya sebagai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masyarakat menerimanya saja dan bahkan merasa berdosa kalau didakwiri dan mereka tidak sampai atau tidak sempat atau tidak sanggup memberikan apa yang mereka minta, karena menganggap bahwa mereka ini adalah cucu Rasulullah yang bisa memberikan syafaat, keturunan Rasulullah yang bisa memberikan syafaat. Betapa sangat merusak baik secara dampak ekonomi ataupun dampak sosial. Itulah yang terjadi selama ini. Kenapa kemudian ini dibahas? Ya salah satunya karena poin itu, mencegah penipuan dan penyalahgunaan atas nama klaim nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling terakhir adalah ini salah satu upaya kita bagaimana mempertahankan kredibilitas agama Islam. Kita tahu bahwa ketika bicara soal nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengarah pada akidah. Karena itu dalam konteks ini Islam sangat menekankan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Meluruskan klaim palsu terkait nasab yang dapat merugikan nilai-nilai tersebut merupakan upaya konkret untuk mempertahankan kualitas, kredibilitas agama dan mencegah penyebaran informasi yang tidak benar ataupun hoaks. Tetapi sekali lagi, meskipun demikian, penting kami tegaskan bahwa sampai hari ini kenapa kami tegak lurus mengawal apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya kira jelas bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam upayanya memurnikan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sangat bijaksana dan sudah sangat adil. Karena itu beliau sebelumnya melakukan penelitian, melakukan verifikasi dengan sangat hati-hati, dan sebelum menyatakan bahwa mereka melakukan klaim palsu terhadap Nabi besar, nasab Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesalahan itu betul-betul teridentifikasi dengan baik, sehingga kita juga berhitung dampaknya. Bahwa kalau ini terus-terus terjadi, maka bisa menyebabkan ketidakadilan terhadap baik itu individu dan dapat merusak hubungan di tengah-tengah masyarakat Muslim di Nusantara. Jadi kira-kira seperti itu, sahabat. Oleh karena itu, setelah saya menyampaikan ini, mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat yang selalu bertanya-tanya dalam hatinya selama ini, kenapa kemudian ada anak-anak NU, ada kader NU yang begitu berani mengawal terus-menerus apa yang menjadi hasil temuan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Padahal yang namanya kader NU, apalagi kader NU struktural, mereka paham betul bahwa yang namanya habaib itu adalah orang-orang yang selama ini dipesankan secara khusus untuk dihormati, karena itu tadi orang-orang NU terlanjur meyakini bahwa mereka adalah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena ada penemuan baru, ada hal yang sangat luar biasa yang juga ditemukan oleh ulama muda Nahdlatul Ulama sebagai salah satu bentuk kemajuan pengetahuan, kecerdasan kader Nahdlatul Ulama, maka
terkait soal nasab Kelambak Lawi ini, maka yang namanya kader Nahdlatul Ulama yang tidak pernah menutup diri dari yang namanya kemajuan pengetahuan dan teknologi, maka kita harus meyakini apa yang menjadi hasil temuan Kiai Imanuddin Utsman dalam konteks ilmiah, bahwa mereka bukanlah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena terbukti kurang lebih 551 tahun terputus nasabnya, dan begitu mereka disuruh tes DNA, mereka pun tidak menyanggupinya. Jadi sederhana, kalau mereka mau diakui kembali silahkan tes DNA, tapi saya punya keyakinan mereka tidak akan pernah berani, karena hasil tes DNA dari beberapa kalangan mereka, baik itu yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, sekali lagi haplogrupnya adalah G, dan itu mengarah pada Yahudi Askanesi. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.